Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara Minang TV saratudun sanak kami di masa jo berado. Alhamdulillahirabbil alamin. Basobok kita balik di acara kesayangan kita, yaitu Syarak Mengatur, di edisi Selasa 20 September di Warsa 2022. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur semua kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriringan salam untuk arwah junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pula kita sampaikan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Suara Minang TV, saratudun sanak kami di masa jo berado, seluruh kru Suara Minang TV, langkok jo Pak narasumber kita Ustadz Uja, selalu mendoakan pemirsa saratudun sanak kami, mudah-mudahan dari pagi tadi sampai kini malam, mudah-mudahan pemirsa setia kami serta sanak kami selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kan ya betul Pak Ustaz? Ya, alhamdulillah. Subhanallah. Saling mendoakan. Saling mendoakan kita Pak Ustaz ya. Ya. Alhamdulillah. Pemirsa, dapat juga kami sampaikan kepada sanak kami, sebenarnya malam kini yang menjadi host adalah Pak Safril, Bu ya, Pak Ustaz. Ya, Pak Haji Safril. Pak Safril ya. Sehubungan dengan kondisi kesehatan orang rumah beliau, sehingganya turunlah sopir dua Pak Ustaz. Ya, kita doakan. Kita doakan. Mudah-mudahan untuk itu Ibu ya sehat, capek sehat Pak Ustaz ya. 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 Mudah-mudahan sapakillah untuk beliau dan seluruh pemirsa kami memohon, mari sama kita doakan mudah-mudahan istri tercinta dari Pak Safril, Pak host kita, capek sehat dan pulih kembali kesehatan beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik itu Pak Ustaz ya. 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 Baiklah pemirsa, Pak Kecek, Pak Datuk Panjalam, orang Padang Manjik Manang, Dianjik lalu di Parampek, Parampek lalu di Patigo. Jika dirantang namanya panjang, elok dikumpan namanya singkek, singkek sakiro kapaguno. Tanpa berpanjang mukadimah kita pemirsa, insyaallah malam kini kita langsung tamui narasumber kita, Ustadz yang sudah tidak asing lagi, Ustadz Junaidi Akbar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, barakallah. Dari sautan Salamambo nampaknya alhamdulillah Pak Ustadz wajah ceria, suara lantang. Mudah-mudahan dosana pemirsa Suara Minang TV sarato juga pemirsa setia channel Pak Ustadz selalu sehat juga Pak Ustadz ya. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Baik Pak Ustadz, insyaallah malam kini kok sesuai dengan tema yang telah kita share di grup, itu judulnya Pak Ustadz, syarat amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Pak Ustadz. Ya. Baik, sebelum kita masuk ke tema ke Pak Ustadz, ya. Ambo coba nukil dalam surah Az-Zariyat nih Pak Ustadz ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Tidaklah kujadikan jin dan manusia hanya untuk beribadah kataku. Kepadaku kata Allah. Ya. Mohon kalau koreksi kalau salah Pak Ustaz. Betul. Iyalah. Oke. Pertanyaan nambah Pak Ustaz. Ya kan? Apa kaitan antara ibadah jo amal ke Pak Ustaz? Silakan Pak Ustaz. Ya. Sok mulai dulu Pak Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seiring balam jo barabah lalu balam mandi. Seiring salam jo sambah lalu salam kembali. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bima kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Siapa saja yang mengerjakan amal kebaikan atau amal soleh, baiknya dari golongan laki-laki ataupun golongan perempuan, dan ini dalam keadaan beriman, maka Allah akan selalu memberikan kehidupan yang terbaik untuknya, dan Allah akan membalas amalnya jauh lebih rancak, jauh lebih elok daripada naninya lakukan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran surah An-Nahl ayat 97. Nah, nama hormati kru suara Minang TV yang lengkap malam kini, mulai dari host, kemudian kameramen, ya kita doakan mudah-mudahan kita seluruhnya aktivitas kita mendapatkan nilai ibadah dan bernilai pahala hendaknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Ya, kita doakan mudah-mudahan apa yang kita lakukan adalah kebaikan. Ya, mudah-mudahan kameramen kau ndak inyo saja masuk surga, jo api-api masuk surga. Iya dah. Insyaallah ya. Alhamdulillah. Baik, dan kedua kita sapu jo, kita sampaikan salam hangat, salam tahniah kepada seluruh pemirsa dan penonton Suara Minang TV di mana saja berada. Baik di Indonesia dari Sabang sampai Merauke maupun di luar negeri dari Malaysia sampai ke Andalusia. Mendoakan mudah-mudahan kita seluruhnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, Pak Host, dan kita seluruhnya pemirsa di rumah, tema kita memang hari kini masalah masih bersangkutan, ambo tetap menggiring kita masalah ibadah aja dulu. Iyalah, silakan Ustaz. Kepatang itulah kita agih judul tema apa yang menjadi prinsip hidup kita. Iyalah, betul. Di antaranya tujuan hidup kita ridho Allah. Tugas hidup kita beribadah kepada Allah. Kemudian setelah itu kita lanjutkan pula kemarin itu dengan tema hakikat kita beribadah kepada Allah. Ya. Ada yang kita gabungkan 3, ibadah secara jasmani, ibadah dengan rohani atau dengan hati, dan ibadah dengan jiwa raga kita. Nah, kalaulah menyatu ketiganya, insyaallah sifat-sifat yang mulia akan lahir dalam diri kita. Kini kita lanjutkan pula. Nah, syarat ibadah kita diterima oleh Allah. Nah, tadi ada pertanyaan dari Pak Os. Terima kasih. Berdasarkan ayat tadi surah Az-Zariyat ayat yang ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Itu sebenarnya kan tugas kita dalam hidup. Betul. Tugas kita beribadah kepada Allah. Karena tidak diciptakan oleh Allah jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Kata beliau tadi, apa bedanya ibadah jo amal soleh? Ada apa hubungannya? Jadi kalaulah kita hubungkan, nan ibadah ko adalah pengabdian kita kepada Allah. Pengabdian Ustaz. Ya. Sementara amal soleh adalah perbuatan
baik. Baik. Nah, jadi kalau kita definisikan lah itu, Iya. setiap ibadah tu pasti amal soleh. Iya. Dan setiap amal soleh, ya, setiap amal soleh juga pun ibadah. Juga penuh ibadah. Iya. Iya, Ustaz. Jadi saling berhubungan, Iyalah. Contoh, kita mengarajukan solat. Iya. Solat itu ibadah sekaligus amal soleh. Iya. Iya. Kemudian kita bersedekah. Sedekah itu ibadah dan juga amal soleh. Iya. Jadi keduanya tidak dapat kita pisahkan. Nah, jadi kini itu ibadah yang kita lakukan tiap hari. Nah, dulu lah mau sampaikan, apakah dalam bentuk ibadah khusus seperti solat, puasa, nah, ya tak? Iya. Itu masuk ibadah khusus tu. Iya. Solat, puasa, zakat, haji, umrah dan sebagainya, maksud membaca Quran. Itu kan ibadah khusus maupun ibadah umum. Nah, ibadah umum misalnya kita bersilaturahmi. Iya. Ibadah secara umum. Iya. Nah, kalau ibadah qasah tadi kan memang petunjuk dan pelaksanaannya jelas. Itu harus memiliki beberapa syarat Iya, Ustaz. supaya ibadah tadi diterima oleh Allah. Iya. Kan rasanya sangat merugi kita Iya. kalau awak lah payah tagak, ruku, sujud tapi tidak diterima oleh Allah. Iya. Tentu rugi awak. Rugi, Pak. Lah payah awak balita-lita bahawi-hawi puasa tapi tidak diterima oleh Allah. Iya. Rugi awak. Lah payah awak mengeluarkan harta bersedekah tapi tidak terima oleh Allah. Tentu rugi awak. Makanya para ulama memberikan sebuah makalah. Iya, jadi ada ungkapan para ulama lah. Iyalah. Iko barangkali bukan hadis, tapi adalah ungkapan dari para ulama-ulama kita. Kata beliau, suratul amali salihati ilallah arba'atun. Syarat amal soleh kita atau amal baik kita atau amal ibadah kita diterima oleh Allah arba'atun. Ada empat syarat. Iya, Nah, syarat, iya. itulah mudah-mudahan kini kita kupas secara singkat ya sehingga kita paham. Iya, Nah, iya. jadi baik, nan pertama dulu. Iya. Biar langsung Pak, ya enggak? Iya, lanjut. Syarat yang pertama kata para ulama al-ilmu sahihun. Ibadah wak tadi harus didasari kepada ilmu yang benar. Apa maksudnya? Ibadah wak tadi itu punya dasar melalui Al-Quran, melalui hadis Nabi atau melalui amalan pendapat ulama, ijma' ya, dan sebagainya. Tuh, jadi kalau kecek sebahagian ulama atau kecek bagian ustaz namanya i'tiba. Ya, i'tiba itu mengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita ingin beramal, kita ingin beribadah, syarat yang pertama itu penting. Iya. Nah, badai itu. Karena dalam kita beribadah tentu kita mengikut petunjuk. Ya, Ustaz. Iya. Mengikut apa namanya? SOB ya enggak? Iya. Apa tuh? Standar operasional. Standar operasional ya enggak? Iya. Jadi atau mengikut joklak dan joknis. Iya. Petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dari ibadah dan amal yang kita lakukan tadi. Iyalah. Dan itu ada dalam Quran. Kau yang penting awak pahami. Jangan awak buik-buik saja. Mantang-mantang hati awak senang malam kau, kau senang hati. Iko biasanya awak mengalih pelaris kurang-kurang. Tadi entah berapa puluh, gadang mana pelaris. Iya. Sampai 5 juta, 10 juta pelaris. Akhirnya dia senang hatinya sudah tutup kadai menjelang maghrib. Pas maghrib lah abang orang lah azan orang nyopu puah sembahyang maghrib 10 rakaat. Subhanallah. Iya, nyatanya dia anaknya, ayah, baku banyak ayah solat maghrib gini kok. Hati ayah sedang senang. Iya. Baku senang hati ayah. Biasa ayah tidak pelaris, tadi gadang pelaris saya. Iya. Tidak boleh. Tidak boleh, Ustaz. Sebab itu, Iya. karena memang solat maghrib itu hanya tiga rakaat. rakaat. Iya. Nah, itu gambarannya. Iya.
Makanya ada dalam Al-Quran, kalau tidak salah surah Al-Isra. Ya. Apa kata Allah? Fala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Innas sab'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya. Janganlah sekali-kali engkau mengikuti apa yang tidak ada pada pengetahuanmu. Ya. Karena sesungguhnya ya penglihatanmu, pendengaranmu, wal fuada, dan hatimu yang paling dalam akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan awak kau taklid buto. Iya, Ustaz. Ikut-ikut yang ndak ada pedomannya. Iya. Iya, kecil orang gak awak namolo samolo anak pun kambing mai ikut kudo. Iya. Kudo kau memang inyo namanya kok itu ikuannya tu di kipehan ke badannya. Iya. Bab itu. Yo de ado langau, de ado rangi, laki di punggungnya, inggok di punggungnya, Iya. di kipelah untuk mengaji langau. Iya, di kamar. Tapi kambing iku singkung keteknya, bagoyang liku, dek mencontoh kudo. Iyalah, ya. Itu kan tidak boleh. Artinya apa? Awak beribadah, awak tahu dasarnya, Iya. awak tahu dalilnya, awak tahu ayatnya, Iya. awak tahu hadisnya, awak tahu pendapat ulama. Oh, ikut amalan ulama kok. Iya. Doa-doa para ulama kok. Boleh kita amalkan. Jadi itu syarat yang pertama dulu. Iya, Pak Ustaz. Ya, jadi al-ilmu sahihun, ilmu yang benar, ilmu yang sahih, yang berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, subhanallah. Ya. Yang pertama, Pak Ustaz. Itu yang pertama ya. Subhanallah. Ya, Luar biasa. ya, Sebelum lanjut kedua, Pak Ustaz. ya. Ini pemirsa kita banyak, Pak Ustaz. Banyak ya. Ya, cobalah kita ambil baca kala dulu. Respon barangkali atau langsung pertanyaan. Nanti mohon dijawab, Ustaz ya. Siap, subhanallah. Ya. Baiklah pemirsa, kita jeda sejenak. Silakan Pak Ustaz dicicipi minumannya kok Pak Ustaz kah? Iko air sareh kok Pak ya? Sarai. 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 Pakai apa? Pakai Jahe. Subhanallah. Iyalah. Mudah-mudahan mengangkatkan Ya. suasana Ya. dingin Ya, hangat Pak Ustaz ya. Subhanallah. Musim hujan kok kan cocok kan? Itulah. Kalau ingin minum air jahe, Ya. ingin minum air sarai dan anget-anget, Ya. datang ke SM Cafe. SM Cafe, Suara Minang TV. Suara orang awak. Subhanallah. Baiklah, izin Pak Ustaz kita bacakan dari penggemar setia kita, Ibu Helmi Putri. Assalamualaikum Pak Ustaz. Baru tadi siang mendengarkan ujian dari Ustaz di Masjid Baitul Syakur. Subhanallah. Terima kasih Bu Helmi. Alhamdulillah bila hadir perlu di tempat kita malam ko untuk berbagi dengan dusana kita yang tidak bisa hadir tadi di Baitul Syakur Ustaz. Subhanallah. Ini jamaah Pak Ustaz kayaknya ini Pak Ustaz ya. Iya, alhamdulillah. Mundur kandung tadi. Oh, Bundakan doang. Oh, Bundakan doang Kota Batam Ustaz. Iya, ada pengajian tadi. Oh, pengajian subhanallah. Pengajian bulanan di Betul Saku. Iya. Alhamdulillah. Subhanallah. Kemudian Ibu Agus Narini. Assalamualaikum. Sawal untuk hadir dan menyimak. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Agus Narini, terima kasih atas berpartisipasinya menyaksikan Suara Minang TV, suaranya orang awak kita kok. Kemudian Pak Andri. Wah, ini bila penggemar berat juga nih Pak, sama dengan Bu Agus Narini Pak Ustaz. Do tandonya ke Pak Ustaz dah. Assalamualaikum Pak Ustaz dan Pak Andi, tetap menyimak dari Singapura. Iyalah, alhamdulillah. Terima kasih Pak Andri. Iyalah. Beliau langganan kita untuk standby siko tu Pak Ustaz, menekati hari-hari. Pak Andri kau. Ya, mudah-mudahan aman Singapura ya Pak Andri. Kemudian Ibu Nuratul Amru hadir. Terima kasih Bu Nuratul. Salam untuk keluarga Bu. Kemudian Bu Agus Narini ya menjawab dengan ucapan salam. Andri dan Udi Upeno sedang menonton bersama Anda. Terima kasih Pak Andri dan Pak Udi. Iyas Pau Village sedang menonton. Terima kasih Pak Iyas. Subhanallah. Kau supir duo naik ke Pak Iyas. Pak Iyas kau adalah
Ketua Pelaksana Safari Dakwah Ustaz Kematan UAS Patang Toba. Oh, Beliau lah. Iyas Pau Village Batam Center hadir. Masih Batam Center beliau ni ke Pak Ustaz. Subhanallah. Kemudian Ibu Sintarian Sari, Assalamualaikum. Kami nyimak. Alhamdulillah, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sinta. Kalau ada yang ingin ditanyakan nanti, pemirsa, selain Bu Sinta, silakan langsung buat di status kita ya Pak Ustaz ya. Iya, subhanallah. Malin Putiah. Assalamualaikum Ustaz. Capek saja balik ke Patang tu dari pengajian Tuan Guru di Engku Putri. Ya. Oh, keluarga kebetulan. Oh gitu Pak Ustaz. Subhanallah. Itu ya nak. Iyalah. Maaf ya. Ya. Kau Malin Putiah aku rawan nampaknya ke Pak Ustaz. Iya. Subhanallah. Apa itulah Pak Malin Putiah alasan beliau. Ya terkagak saya beliau pulang cek beliau. Kemudian Ibu Isna Sikumbang, nyimak Uja. Subhanallah. Di Cendana kok. Oh di Cendana Ustaz ya. Awak dari Majelis Taklim Miftahul Jannah. Miftahul Jannah. Subhanallah. Ya, salam Bu Isna. Ya. Kemudian sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Ini kalau Uja ini Ustaz Junaidi Akbar Ustaz ya. Iya. Kalau dia mau indak Ustaz, Ustaz Jalan Agama. Subhanallah. Jadi kalau ingin ketemu dengan Ustaz, subhanallah, ya itulah. Ustaz Jalan Agama. Kemudian Pak Saiful Masri. Semoga selalu Pak Ustaz jawab Pak Andi. Subhanallah. Terima kasih Pak Saiful. Alhamdulillah. Sesama doa kembali untuk mereka ya Pak Ustaz ya. Mudah-mudahan Pak Saiful Masri sehat selalu juga bersama Ibu. Ya. Kemudian kembali Pak Iyas Pau Village. Semoga istri Pak Ho Safril cepat sembuh. Mohon doa Pak Ustaz. Terima kasih doanya. Kita bersama mendoakan. Iyalah subhanallah. Cepat sehat. Ya. Dan pulih kembali seperti biasa. Betul Pak Ustaz. Ya. Kemudian Pak Safril sebagai host kita sabar menghadapi kondisi istri beliau kini ke Pak Ustaz ya. Siap. Kemudian Ibu Isna Sikumbang. Amin. Ya subhanallah. Terima kasih Bu Isna telah mengaminkan doa dari kita dan seluruh dosen-dosen kita yang sedang menonton di Suara Minang TV. Kemudian Malin Putiah dosen Ustaz dan host masuk Pak Bos Lupo Jambo. Masuk Pak Bos Lupo Jambo. Subhanallah. Kenal Pak Ustaz beliau kah? Aku lupa. Malin Putiah Pak ya. Subhanallah. Terima kasih Pak Malin Putiah. Mudah-mudahan kita bersama menjalani sekiranya Suara Minang TV lai jo tune up di udara Pak Ustaz ya. Bersama kita. Subhanallah. Kalau ada waktu Pak Malin, tapeknya di Grand Ruko Tiban Koperasi Pak Malin Putiah. Tiban Koperasi Kelurahan Tiban Baru, Sukupang, Kota Batam tentunya. Ya. Kemudian Pak Saiful Masri, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak doanya Pak. Subhanallah, sama-sama Pak Saiful. Ya. Pak Uja, itulah kira-kira baru. Oh subhanallah. Malin Putiah kau ketua bidang dakwah Gema Minang Pak Ustaz. Oh alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh lah kenal beliau tu je Pak Ustaz tu. Sebalik juga begitu. Iyalah. Allah batarangkan Bari nampaknya Pak Malin Putiah. Terima kasih ya Pak ya. Lah bisa kita cerita Gema Minang, mudah-mudahan bersama kita Pak Malin Putiah. Ya. Itulah Pak Uja, sementara komen ataupun sapaan dari dosen kita yang menghadiri yang ikut menyaksikan kegiatan kita malam kini kau. Yang nyaleh pemirsa, jangan lupa kita membutuhkan dukungan dan partisipasi dari dosen kami. Setelah ditonton, di like, di subscribe, kemudian dibagikan. Ya Pak Ustaz ya. Ya. Mudah-mudahan dosen kita yang tidak menonton pada kesempatan ini mungkin ada suatu kegiatan, insya-Allah di suatu saat yang senggang dosen kita tersebut bisa menyaksikan, bisa menambah wawasan tentang syarat mengatur pada malam kiniko yang bertemakan syarat amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut Pak Ustaz. Ya. Insyaallah. Tadi
cucu papahnya cek baru Pak Ustaz ya. Cek baru ya. Jadi kalau kita beramal supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Lengkapilah harus punya ilmu. Ya, harus basicnya ilmu Pak Ustaz ya. Baik, kita lanjut Pak Ustaz sebelum nanti dia juga pertanyaan. Ya. Nan kedua Pak Ustaz. Ya. Dilanjut Pak Ustaz. Baik, dosana mo seluruhnya Suara Minang TV di mana saja berada, kita lanjutkan tunan para tamu tadi, al ilmu sahihun. Kita beramal memiliki syarat ilmu yang sahih, ilmu yang benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kedua, al imanu qawiyun. Amal kita baru diterima di Allah Subhanahu wa taala kalau memiliki syarat yang kedua itu iman yang kuat, keyakinan yang kokoh kepada Allah. Jadi ketika kita beramal, ketika kita beribadah, kita tidak boleh setengah-setengah hati. Harus betul-betul qawiyun, iman yang kuat dan keyakinan yang kokoh. Jangan separuh-separuh hati awak, entah iyo entah enggak, ya enggak. Itu ragu namanya itu. Jadi yang ragu-ragu itu akan membuat amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat yang kita bacakan tadi terdapat dalam surat An-Nahl ayat 97, apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bima kanu ya'malun. Siapa saja di antara awak yang mengerajokan amal soleh atau amal kebaikan, ya apa saja bentuknya, apakah awak berdakwah sepemalam gini, awak kuatkan iman awak dasarnya, ataupun kita bersedekah betul-betul dengan dasar iman, ataupun mungkin awak solat, awak haji dan umrah, awak membaca Quran, awak berzikir dan segala macam lah, termasuk kita bermuamalah, bersosial di tengah-tengah masyarakat. Mungkin awak menyilau kawan awak yang sakit, mungkin awak pai takziah, tapi betul-betul kita dasari dengan al-imanu qawiyun, iman yang kuat. Itu kata Allah dalam ayat tadi, ya, wa huwa mu'minun, dia betul-betul beriman kepada Allah. Tidak hanya sekedar beramal saja, tapi amal itu didasari kepada iman yang kuat, keyakinan yang kokoh. Maka Allah mengatakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, maka Allah akan senantiasa selalu memperbaiki keadaan kehidupannya. Keadaan kehidupannya selalu diperbaiki Allah. Kemudian yang paling menarik, kau yang berhubungan ceramah kita, kajian kita, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bima kanu ya'malun. Allah akan membalas amalnya tadi atau memberikan pahala amalannya tadi jauh lebih baik dari usaha yang kerajokan. Subhanallah. Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya Al-Qur'anul Azim mencoba menjelaskan ayat ini. Jadi rupanya amal nanawa kerajokan ko ndak sesuai karajo upah, jauh lebih rancak upahnya. Contoh dalam hadis kita temui raka'atul fajri khairud dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat fajar, salat sunat sebelum subuh lebih rancak daripada atau lebih elok, lebih warago daripada dunia dan seisi dunia. Awak cuma 2 rakaat, tapi nilainya begitu gadang. Subhanallah. Makanya banyak untuk itu. Puasa misalnya. Ada dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, sumu yaumu arafah, sianan puasa sehari di hari Arafah, yukaffiru sanatain, diampuni Allah dosanya 2 tahun. Kan tak cocok tuh. Sehari puasa kok bisa mengampuni dosa 2 tahun. Jadi artinya apa? Balasan Allah dari amal awak kalau memang awak dasari dengan iman dan keyakinan,
jauh lebih gedang dari sekadar yang kita usahakan. Berbeda jo awak hidup awak di dunia. Iya, Ustaz. Maaf, kalau Pak Andi misalnya Iya. memperkarajokan orang atau menggaji karyawan, Iya. kalau sebulannya karajo, bisa Pak Andi mengajinya setahun? Enggak, sebulan karajo sebulan lo gaji. Gajinya? Ya, kalau awak buruh makan upah, Iya. sehari karajo, sehari gaji. Iya. Nah, itu kalau di sisi manusia. Iya. Tapi kalau di sisi Allah, sabanta kita beribadah, nilainya kadang-kadang jauh lebih gadang balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman dengan syarat al-imanu qawiyyun, dasari dengan iman yang betul-betul kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara ambo, dusana ambo, suara Minang TV, penonton dan pemirsa yang berbahagia, ko yang penting kita laksanakan ya, mari kita pertama tadi kita dasari amal kita dengan ilmu yang sahih, ilmu yang benar. Kedua, iman yang kuat. Mudah-mudahan ibadah awak yang awak karajokan tu diterima oleh Allah dan nanti bisa kita nikmati hasil pahalanya di akhirat. Kan itu tujuan awak. Betul, Pak. Iya, kalau sekadar beramal saja, iya, tidak ada ujungnya, tidak ada tujuannya, iya, ya tentu merugi kita. Iyalah. Ya. Itu yang kedua ya. Iya. Mungkin kita lanjut dulu yang ketiga sebelum kita lihat balik. Mungkin kawan-kawan awak. Iya. Yang bertambah cik lagi dulu. Yang ketiga, syarat untuk kita melakukan amal ibadah supaya ibadah awak, supaya amal soleh awak diterima oleh Allah. Yang ketiga, wan niyatul ikhlas. Ya. Niat dan ikhlas. Nah, kalau sama-sama tahu kan tak? Ya, ya. Cuba kita cari dalam buku-buku fikih. Ya. Nah, mulai dari wuduk. Wuduk misalnya, rukun wuduk yang pertama, niat. Niat. Iya tak? Betul, Ustaz. Nah, ada 6 rukun wuduk tu, yang pertamanya niat. Niat. Pindah lo kita ke solat. Rukun solat. Ya, 3 balik rukun solat, dan pertamanya ni niat. Rukun puasa, 2 rukun puasa. Rukun yang pertama niat. Bacalah selanjutnya. Haji dan umrah, rukun yang pertama niat ihram dari mikot. Ya. Niatnya baru. Iya, jadi apa saja amal yang kita kerajokan, niat menjadi dasar. Ya. Oleh karena itu, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Tidaklah kita ko diperintah oleh Allah, tidaklah awak ko disuruh oleh Allah untuk melakukan sesuatu amalan dalam agama kecuali dengan niat yang ikhlas karena Allah. Makanya dalam hadis awal-awal kitab hadis sampai seluruhnya tuh, ya, hadis-hadis Bukhari, Muslim, hadis yang lain itu hadisnya yang pertama, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sesuatu amal tergantung kepada niat kita. Harus dengan niat. Harus dengan niat. Dan nilainya yang akan diagih dari Allah, wa innamal likulli man nawa. Sesuai dengan apa yang kita karajokan. Makanya ada riwayat yang menarik, Pak Andi. Iyalah, Pak Ustaz. Jadi satu kali ketika kita nantilah dikumpulkan di Allah di akhirat. Iya. Jadi lah berkumpul sadonya awak di akhirat. Sudah itulah ditagakkan di Allah hisab. Lah ditagakkan di Allah pengadilannya. Lah ditagakkan mizan. Lah dihitung dosa jo pahala. Lah diagihkan ke awak pahala awak masing-masing. Ya. Seluruhnya diagih di Allah. Iko orang nan rajin solat lah diagih pahalanya. Iko orang nan suku sedekah lah diagih pahalanya. Iko orang nan rajin puasa lah diagih pahalanya. Iko orang yang rajin baca Quran, berbakti kepada orang tua, berjihad di jalan Allah, suku bersilaturahim, orang yang berdakwah, seluruhnya diagih dari Allah pahalanya. Iya. Diagih dari Allah. Tapi ada sekelompok orang disudui, dibiarkan saya dari Allah. Subhanallah. Iya. Tidak diagih dari Allah. Sampai inyo bertanya kepada Allah, ya Allah, bakok kami tidak dapat bahagian pahala ya Allah, sementara nan lain lah engkau agih seluruhnya.
kami ko baan dak engkau wagih ya Allah. Salah kami ya Allah. Jawab Allah sederhana saja. Ya. Engkau beramal dulu, bukan niatmu karena aku. Subhanallah. Iya, ya. Engkau tidak ikhlas karena Allah. Iya. Kini mintalah kepada sia dulu engkau berniat. Mungkin engkau ingin dipuji manusia, minta pahala tu kini kenyo. Iya, iya. Cari nyo, minta pahala sedekah kenyo. Engkau kan ingin dipujinya dulu sedekah tak? Ya, supaya dikatakan orang dermawan, Iya. orang alim dan sebagainya. Minta kenyo. Jadi artinya apa? Merugi kita nanti di akhirat kalau seandainya amal wak tadi wak karajon tidak dengan ikhlas karena Allah. Makanya niat yang ikhlas kau sangat menentukan untuk amal kita diterima. Ya. Nah, jadilah 3 ya. 3 Pak Ustaz. Pertama tadi ilmu yang benar, dan kedua iman yang kuat, dan ketiga niat yang ikhlas. Mustahil. Iya. Atau kata orang Bengkong, impossible. Tidak mungkin diterima amal ibadah kita kalau kita tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhlaskan niat. Iya. Silakan Pandi. Iya, Pak Ustaz. Subhanallah. Luar biasa. Pemirsa, 3 poin lah beliau sampaikan tadi. Tidak kamu ulang balik. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan bagi kita ataupun edukasi untuk anak cucu kita, salah satu anak kemanakan kita. Tinggal cek lain. Ya Pak Ustaz? Ya. Tapi sebelum cek kok, kita baca kalah dulu Pak Ustaz. Ya. Subhanallah. Aku ada nama tanya baik kok. Ya, kita sapa. Betul Pak Ustaz. Ya. Ya. Pak Andri. Agus Nari ini antarkan cek teh sarai. Oh, iya. Diantar ke Singapura Pak ya. Subhanallah. Iyalah, bersabarlah Pak Andri dulu. Nirini siap mantakan, tapi kami jadi bawahnya Pak Andri. Kemudian Ibu Nur Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu Hajir Pak Os. Batu Haji hadir. Semoga Pak Ustaz sihat-sihat selalu. Amin. Ya Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur Hayati. Terima kasih kecik beliau. Kemudian Agus Narini. Andri, lai cukup cik. Beliau lawan dulu permintaan Pak Andri tadi. Kau ke Bantang Singapura kau. Sabar Pak Andri. Kemudian Bundo M Kim 2 sedang menonton. Terima kasih Bundo. Bengkong. Bundo M. Bundo M, betul-betul Pak Ustaz. Assalamualaikum Bundo. Sehat Bundo M. Amin. Amin ya rabbal alamin Bundo M. Kemudian Eka Ciniago sedang menonton. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Eka. Ini merupakan suatu majelis ya Pak Ustaz ya? Ya. Majelis ilmu itu majelis ilmu, subhanallah. Ini majelis ilmu bisa langsung, bisa juga di dunia maya. Iya. Kau kan di dunia maya kan? Iya betul Pak Ustaz. Gaib enggak, tapi nampak gambar itu. Nampak betul ya, subhanallah. Jadi kami tekankan berbahagialah pemirsa kami yang pada malam kini ke Pak Ustaz bisa menyaksikan kami live ya dari Suara Minang TV, suaranya urang awak. Ini merupakan suatu majelis Pak Ustaz ya. Iya, insyaallah. Kemudian Nur Hayati, Suara Minang TV, suaranya urang awak. Terima kasih Bu Nur Hayati. Salam untuk keluarga, mudah-mudahan sehat selalu. Kemudian Ibu Aspiati BA. Makasih Pak Ustaz. Alhamdulillah. Kemudian terima kasih banyak-banyak Pak Ustaz atas pencerahan malam Miko. InsyaAllah ambo setiap minggu mengikuti ceramah Pak Ustaz. Alhamdulillah. Di Batu Haji ke beliau kok Pak. Iya, subhanallah. Ya, mudah-mudahan Bu Nur Hayati sehat selalu, imannya kokoh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, tidak ada halangan dalam melaksanakan tugas sehari-hari ya Pak Ustaz ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, sakitulah yang baru mau make komentar dan bertanya ulun ada ini Pak Ustaz.
kita lanjutlah Pak Ustaz. Lanjut dulu. Ya, tapi sebelum Pak Ustaz mencukupkan nampek, Ya. bertanya lah bocek Pak Ustaz. Ya. Kamu lihat Pak Ustaz ya? Ya. Iya. Boleh tarang dulu Pak Ustaz Ya. Dia mau tapi ambo generasi muda ambo Pak Ustaz. Ya. Kalau masih sebaya-sebaya ambo, kalau ambo kini 45 tahun baru Ustaz, tapi 6 tahun yang lalu. Ya. Pertanyaan ambo ni Pak Ustaz. Ya. Sampai 6 tahun yang lalu ya. 45 6 tahun yang lalu Pak Ustaz. Tentu kita lah beda kini tu. Ya. Iyalah. Pertanyaan kami Ustaz. Poin yang pertama tadi Pak Ustaz menekankan harus mempunyai ilmu yang kuat, yang bagus ya Pak Ustaz. Ya. Nah, seiring berjalannya waktu Pak Ustaz, ya mungkin generasi muda iko, mohon maaf, mungkin setahun 2 tahun lah beliau mendapatkan tentang sebuah amal atau amalan. Ya. Kemudian setelah beliau mempelajari satu mungkin mazhab barangkali ataupun referensi lah, ya kan. Nah, kemudian beliau berusaha mendapatkan ilmu yang lain, ya, atau dari mazhab yang lain atau referensi yang lain pula. Mohon maaf. Nah, ini arahan kita Pak Ustaz kepada generasi muda kita, anak kemerdekaan kita Pak Ustaz, ya. Bagaimana mereka bisa supaya tetap istiqamah, bahwasanya ilmu yang mereka dapatkan itu adalah benar. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Ya Pak Ustaz. Para pemirsa, walaupun host kita Pak Andi yang bertanya, tapi sebenarnya untuk kita bersama. Iyalah Pak Ustaz. Termasuk ambo ya tak? Alhamdulillah. Ada kerisauan beliau tentang generasi muda kita. Memang di dalam hadis dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adibu auladakum bi salatatin qisal. Didiklah anakmu, didiklah generasimu dengan 3 hal yang pokok. Iya Pak Ustaz. Pertama, hubbillah wa rasulih. Didiknya supaya mampu cinta ke Allah dan Rasulnya. Yang kedua, wa hubbi ahlihi, agarnya cinta kepada ahlinya, hormat kepada ibu bapaknya, sayang kepada adik-adik dan ketek darinya, pandainya bergaul sama gadang. Itu diajarkan di dalam hadis Nabi tadi. Yang ketiga, wa aqimis shalah wa qiraatil Quran. Didiknya agarnya mampu mengerjakan salat dan agarnya mampu membaca Quran. Iku barangkali hadis ko merupakan dasar dari agama yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Nah, kini memang di dalam perjalanan waktu tentu baraja kini lah baben sojo baraja kita dulu. Pak Ustaz. Kalau dulu mungkin baraja di surau, ya enggak? Banyak di surau, lalok di surau, mengaji di surau. Baraja basilek di surau, baraja pitatah pititih di surau. Kini mungkin enggak lain. Kini di rumah sekolah, namanya TPQ, TPA namanya. Taman Pendidikan Quran, sampai baraja Quran. Ataupun maaf, mungkin kini anak-anak kita lah banyak belajar dari media, mungkin melalui Google, melalui YouTube dan sebagainya. Sebenarnya intinya tidak ada masalah keseluruhan. Asal dasar tadi kue. Makanya ada doa kita. Allahumma zidna ilman. Ya Allah, tambahlah selalu ilmu kami. Warzuqna fahman, dan berikan pemahaman kepada kami. Jadi menurut ambo, generasi muda kini semakin banyak membaca, semakin banyak referensi, semakin banyak belajar, sebenarnya semakin bagus. Dari yang banyak itu nanti bertambah luaslah wawasannya. Ambo mohon maaf, ambo dulu yang kuliah sempat belajar ampe mazhab. Kemudian belajar perbandingan agama. Bawa mengerti. Oh, kalau mau deko, kok masalahnya tidak perlu menjadi ribui atau berpecah belah. Tidak. Sebab itu lahado wawasan awak. Oh, kalau ada orang solat tidak melipik tangannya dong. Sudah takbir, lurusnya tangan ke bawah. Oh, itu pengamalan Imam Maliki itu. Di Turki banyak. Di Turki. Misalnya ada orang yang tidak berkunui pagi misalnya, tidak masalah. Itu mungkin ikut mazhab Imam Ahmad Ambali, ya.
Kemudian yang berkuno ikut Imam Syafi'i. Jadi jangan terlalu kaku awak sehingga membuat awak berpecah belah. Iya Pak Ustaz. Ya. Jadi intinya adik-adik ambo, generasi muda, pemuda-pemudi banyak-banyak membaca, banyak-banyak belajar, tambah wawasan, tambah ilmu awak. Baik ilmu agama, ya, baik ilmu dunia, terutama ilmu agama, jangan awak tinggalkan. Iya. Ku penting, ya. Apalagi kini memang kerisauan gitu jo. Ambo tak tahu jo pastinya. Katanya agama itu kini lah dikurangi. Dalam proses belajar mengajar. Dalam proses mengajar. Iya. Tapi bisa kita tambah. Di mana tampeknya? Kalau orang Minang di surau. Di surau betul Ustaz. Iya, makanya maaf Pak Andi. Iya Pak. Iko kan bentuknya kan melalui media gini kok. Iya. Tapi sebenarnya bertukar tampek saja. Iyalah betul. Dulu mungkin guru duduk di surau, Iya. maja anak-anak muridnya. Iya. Kini ustaz duduk di depan kamera, ya enggak? Iya. Intinya sama aja sebenarnya. Iyalah betul. Tapi modenya bertukar. Iyalah. Jadi kini kok intinya asa ada kemauan, ada jalan. Iyalah Ustaz. Asa ada awak niat, pasti awak bersobok. Misalnya, kok gini, sekali seminggu ada pelajaran adat mengato. Iya. Ya enggak? Iyalah. Syarat mengatur. Syarat mengato ya. Iya. Nanti adat memakai, ya enggak? Betul Ustaz. Jadi mungkin begitu Pak Andi. Ya. Jadi mohon orang tua, mama-mama kita, Iya. ya, ibu-ibu kita, ya, bundo-bundo kita, bapak-bapak kita, Iya. dan anak-anak generasi muda kita. Iya. Ndak ada jalan nan sulit gini. Mudah asal ada kita kemauan. Man jadda wajada. Sia nama sungguh-sungguh dapet. Itu intinya. Iya, baik. Ustaz. Pak Andi, kita lanjutkan dulu ya. Silakan lah. Biar selesai. Sajuk dari kita. Ayo lah saja Silakan. kita. Nan kampe Pak Ustaz. Nan kampe wa ta'kulul halal. Makanan nan halal. Iya Pak Ustaz. Ya, jadi tadilah 3. Ya. Nan kampe ko makanan yang halal. Iya. Satu kali jaa rajulun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah seorang laki-laki, kemudian dia salat di Masjid Nabi, maksudnya di Masjid Nabawi di Madinah. Kemudian dia berdoa kepada Allah. Laki-laki tadi serupa orang yang datang dari jauh. Jadi serupa musafir lah. Iya Pak Ustaz. Ya, rambutnya berdebu, pakaiannya kumal, dan seolah-olah dia seperti datang dari tempat yang jauh. Kemudian dia beribadah, lantas berdoa merintih kepada Allah. Tapi apa kata Nabi SAW? Ya rajulun, wahai laki-laki, mana mungkin ibadahmu diterima oleh Allah? Iya. Maka mana mungkin doamu naik ke langit, sementara makananmu makanan yang haram, minumanmu minuman yang haram, pakaianmu pakaian yang haram, engkau suka melihat yang haram, engkau suka mendengar yang haram, engkau suka melangkah ke tempat yang haram. Jadi apabila kita masih bergumul dengan yang haram, maka terhalanglah ibadah kita untuk naik ke langit, untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hati-hati awak, hati-hati makanan kita, hati-hati minuman kita, hati-hati pergaulan awak, hati-hati pakaian awak. Jangan sampai hal-hal yang haram terjadi dalam diri kita. Iya Pak Ustaz. Jangankan yang haram Pak. Iya. Dulu cerita ada riwayat, ndak tahulah bu nama riwayatnya. Iya. Tapi diceritakan bukan yang haram sebenarnya, mungkin subhat lah. Iya Pak Ustaz. Ya, ada seseorang dia lewat di tepi sungai, kemudian nampak adanya satu buah-buahan hanyut. Iya. Taruhlah yang hanyut ko dalimu hanyut. Iya. Ya, buah dalimu hanyut, diambilnya buah tadi, dek parui lapa nan buah tadi harum pulo, langsung dimakan deknya. Iya. Separuh temakan, akhirnya takana bana. Ko sia yang punya ko ambulun minta izin, ambulun minta halal, kok lah habis separuh, tapi separuh itulah masuk ke dalam pari. Iya. Ketika inyo beraja menuntut ilmu, beraja Quran, jadi
dek lamo beraja lah hafalah separuh Quran, Iya. lah pahamlah separuh ilmu, tapi nan separuh lain tak bisa apa, nan separuh lain tak bisa paham. Sampai datanglahnya ke gurunya, wahai guru, apa dosa ambo, apa salah ambo, ba aku ilmu ambo separuh dapat ambonya, ba aku Quran separuh ambo bisa menghafal dan memahaminya, yang separuh lain tak bisa. Ambo lah payah ba usau. Iya Pak Ustaz. Kecik guru tadi pendek cerita, cuba kana-kana, kira-kira salah engkau di masa lampau. Subhanallah. Tuan guru ndak dua ambo salah rasulnya tu. Kana-kana bana dulu. Kana dulu beko malam, renungkan dulu, kana ino-inoan bana. Barulah di kana-kana adeknya. Rupanya pernah memakan dari muanya. Dari mana? Subhanallah. Sehingga menjadi asbab terhalang dia untuk memahami ilmu. Akhirnya apa? Dicarilah. Kecik tuan guru, caranya guru, engkau telusuri sungai tadi itu, engkau cari kira-kira di mana batang pohon tu, di mana letaknya, dan minta maaf, minta ridho lah ke orangnya. Iya Pak Ustaz. Akhirnya pendek cerita, dijalanilah sungai tadi. Iya. Mencari apa? Mencari kerelaan dan sebalah. Iya. Sebalah dibuang oleh, sebalah termakan. Iya. Cari minta keridhaan, minta keikhlasan. Dek jauh berjalan, bersoboklah batang. Itu mungkin batang dari limonya kok. Iya. Ada rumah situ. Diucapkan salam. Assalamualaikum. Menjawablah seorang orang tua. Pak, apa yang punya batang dari limo? Iyo, bab itu. Ambo dulu lah lama pernah termakan dek ambo buah dari limo ko sebalah. Sehingga ambo tidak bisa memahami ilmu. Separuh bisa ambo pahami, separuh lain tidak bisa ambo pahami. Iya. Ambo kini datang ingin minta keridhaan dan minta ikhlas dan minta maaf. Kata apa tadi, layamu apa magi ambo maaf. Iya. Oh, tunggu dulu kecak pak tu. Bisa ambo maafkan tapi pakai syarat. Iya. Syaratnya pak akan ambo penuhi. Engkau harus menikah dengan anak perempuanku. Iya Pak Ustaz. Kecik laki-laki tadi supaya khatam ilmu, Iya. supaya memang seluruh Quran bisa dipahami. Jadi pak dapat aduh, ambo penuhi syarat apa? Iya. Jadi mana kawin ambo. Tapi maaf anak muda, anak ambo ko lain. Ba lainnya. Pertama inyo buto. Betul. Dan kedua inyo tuli pakak. Dan ketiga cacat sedolanya. Iya Pak. Tangannya puntuang, kakinya puntuang. Iya. Ya Allah ya Rabb. Nan datang tadi pemuda gagah, laki-laki sempurna, Iya. gagah, rambut ikal tinggi, duang mancung, ya tak? Iya. Kama nikah jorang yang ndak ada tangan, Iya. ndak ada kaki, ndak ada Pakak belum? pakak pula, butuh pula, Betul. Iya. bisu pula lain. Bisu subhanallah. Oh, nyawa kau tadi sudah tu. Iyalah. Bisu pula lain. Tapi lah terfikir-fikir dia daripada ambo ndak jadi dapat ilmu, Iya. biarlah ambo panuhi. Biarlah pak ambo panuhi katanya. Lah dipanuhi, pulangnya balik ke rumahnya, mengambil perbekalan, kemudianlah datang di hari kemenikah. Iya. Tentu darah nak sanang. Ba'ala bantu calon bini kau tak? Iyalah Pak Ustaz. Iya tak bisu iyo, Iya. pakak iyo, buto iyo, puntuang lo tangannya, lumpuh lo kakinya. Iya Pak Ustaz. Ba'alah bantunya tu. Akhirnya lah mulai ijab kabul dan hati tetap jua berkata-kata. Tapi dek, karena ilmu penting, Iya. nyekuatkan tekad. Biar ambo akan siap Subhanallah. untuk menikah. Iya. Lah jatuh ijab jo kabul, aku nikahkan anakku sabik namanya. Iya. Kemudian aku terima nikahnya anak bapak dengan maharnya, membayar sebalah dalimu. Iya. Tunai karena Allah. Selesai nikah, keluarlah istri tadi. Iya. Tentu sebelum keluar hati tetap berkata-kata, ba'ala bantunya kau, ba'ala bantunya kau, Iyalah. ba'ala malam pertama awak nanti kau. Ada itu. Iya. Macam-macam pikiran bercampur dalam hati. Pas keluar, rupanya
nan keluar tadi itu perempuan nan sangat rancak, cantiknya luar biasa, lawa kata orang Melayu, lengkap seluruhnya, putih rancak, hidungnya mancung, ya tak? Bagi cik orang awak pipi bak payuh dilayang, ya tak? Bibi asam sauleh, hidung dasun tunggal, ya tak? Pokoknya rancak, tak ada lengkap, tak ada. Mulu matu samui bayriang, ya tak? Lengkap sodolahnya. Batanyo-tanyolahnya dalam hati. Iya, Ustaz. Maka suik mentua mo tadi. Iyalah. Lah sudah itu baru babisiaknya ke mentuanya. Mentua, maksud mentua ko bakut dikecen. Buto, pakak, bisu, puntung tangan, bihlo kaki lumpuh. Maka suiknya. Anak amboko ndak pernah menanganan haram. Anak boko ndak pernah mencalik nan terlarang. Anak boko ndak pernah mengecek nan buruk. Anak boko ndak pernah mengaku mawai nan haram. Anak boko ndak pernah melangkah ke tampe nan maksiat. Astagfirullah. Sujudnya di hadapan mentuanya, nyo salami mentuanya, nyopalu menangis jaya matu. Ikulah hikmahnya. Jadi kisah aku mungkin menjadi pelajaran jo di awak. Iyalah. Itu mana orang menjago, memelihara diri dari hal-hal yang haram. Baik, saudara ambo, dusana ambo, apa-apa ibu-ibu, pendengar, pemirsa dan penonton Suaro Minang TV, Suaro orang awak. Ya, ingin ambo simpulkan, pertama syarat angal ibadah awak diterima oleh Allah. Yang pertama harus dengan ilmu yang benar, ilmu sahih, ilmu yang benar, tuntunan yang jelas. Yang kedua, al imanu qawiyun, iman yang kuat, keyakinan yang kokoh. Yang ketiga, niat yang ikhlas hanya karena Allah. Yang keempat, makanan yang halal, minuman yang halal, menentukan untuk sampainya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itulah ilmu kita untuk malam kini. Iya, Ustaz. Hamba Rasulullah lebih kurang tu waktunya. Iya. Balabih bana biko ndak lo membosankan pula. Tapi insyaallah kurang dah. Itu mungkin Pak Andi. Silakan dulu dibaca balik. Ya boleh. Mungkin ya ada saudara kita nan menyapu awak ya nak. Lain betul Ustaz. Subhanallah. Alhamdulillah, bak kecek Pak Ustaz kita, nampaknya kita berjalan lampir tiba di batas ke Pak Ustaz. Kok melayalah sampai hampir sampai di pulau. Tapi sungguh pun baik itu dia ada namanya partisipasi dari sanak kita ke Pak Ustaz. Berupa tanya, insyaallah ataupun komentar, kita bacakanlah dulu Pak Ustaz ya. Baik. Dari Pak Zulfadli, alhamdulillah ilmu yang bermanfaat Pak Ustaz. Terima kasih Pak Zulfadli. InsyaAllah apa-apa yang disampaikan tadi mudah-mudahan bermanfaat bagi dosa kita, salah satu pemirsa setia Suara Minang TV di masa Jumparado. Salam untuk keluarga Pak Zulfadli. Kemudian Bapak Afgar Dirga, Ulpendra menonton. Terima kasih Pak Afgar. Ini kayaknya di luar Batam ini Pak. Iya, Batam ya. Luar Batam kan Paknya. Kemudian ini Bu Nur Hayati. Ini pertanyaan nih Pak Ustaz. Bu Nur Hayati ya? Iya, dari Betul Haji tadi. Pak Ustaz, ambo kebatanya boleh Bu. Boleh ndak kita bersalawat di dalam masjid dengan memakai rebana atau hadrah? Ada pula yang mengatakan tidak boleh. Terima kasih Pak Ustaz. Langsunglah kita jawab Pak Ustaz. Silakan Pak Ustaz. Jadi Bu Nur Hayati, terima kasih. Sebenarnya beliau bertanya lah langsung dulu jawab, ya nak? Iya. Memang itu pendapat. Ada yang mengatakan ya melakukan hadrah di dalam masjid. Ada yang mengatakan boleh. Iya. Ya, ada yang mengatakan tidak boleh.
Iya Pak Ustaz. Memang pendapatnya serupa itu. Iya. Nah, Ya. sebenarnya latih Jawa itu. Kata Jawa Pak ya. Nah, tapi kita Setengah-setengah. tambahkan sedikit pencerahan. Iya. Jadi memang salah satu riwayat kan mengatakan tentang musik. Musik iya Pak Ustaz. Ya. Cuman kalau kita halusi musik yang tidak boleh tuh kata para ulama ada dua cirinya. Iya. Pertama, melalaikan kita untuk ingat kepada Allah. Iya. Jadi ada musik, walaupun musik itu selawat, Iya. tapi melalaikan orang ingat kepada Allah. Iya. Dia musik, dia selawat, ala jam 3 hari itu sembahyang luhur aja lah. Iya. Nah itu kan jadi tidak boleh juga. Iya. Ya. Yang kedua, yang tidak boleh musik yang membuat awak berputus asa. Iya Pak Ustaz. Itu nyanyi yang Cengeng tuh, Ustaz. Nyanyi yang putih aso, ya. Putih asuh Pak Ustaz ya. Ya. Itu banyak nyanyi gitu. Nyanyi yang putih aso itu banyak. Iya. Itu termasuk musik yang tidak boleh. Iya. Atau nyanyi yang tidak boleh. Nah, boleh mana? Selawat mengingatkan kita kepada Allah. Iya. Atau zikir-zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah aliyul azim. Nah itu kan Iya. menyanyi juga tapi mengingatkan kita Kepada Allah. Subhanallah. Jadi itu yang pertama. Kemudian adab. Nah, mungkin itu masalah adab. Iya Pak Ustaz. Ya. Ambo lebih setuju karena masjid itu memang tempat yang sangat mulia, tempat yang dimuliakan, bahkan Baitullah, ya, rumah Allah itu adalah masjid. Masjid ya. Jadi Ambo lebih cenderung kalau bisa yang pakai alat-alat serupa itu mungkin kita letakkanlah di serambi masjid. Di serambi masjid. teras Ya. masjid. Iya betul Ya, Pak Ustaz. Ya. di serambi masjid, di teras masjid. Ya. Sehingga rasanya lebih suci masjid kita. Iya betul Pak Ustaz. Iya. Iyalah. Ya, lebih suci masjid kita. Ya. Namun kalaupun ada yang dilaksanakan di dalam, selama memang niatnya adalah untuk kebaikan Ya. dan niatnya untuk membuktikan rasa mahabbah dan cinta kita kepada Rasulullah, sebenarnya itu tidaklah haram hukumnya. Iyalah Pak Ustaz ya. Iya. Tapi sebaiknya menurut Ambo, kalau ada musik yang pakai hadroh yang banyak, alangkah indahnya kalau di serambi masjid. Iyalah betul Pak Ustaz. Tapi Ya. bunyi tetap terangah ke dalam. Iya. Sebab itu untuk hanya sekedar menjaga kesucian supaya dalam masjid itu jangan bising kira-kira. Iyalah betul Pak Ustaz. Itu Subhanallah. mungkin pendapat dari Ambo. Iya. Secara pribadi lah mungkin itu. Iyalah. Ya, intinya musik-musik hadroh, musik-musik rebana itulah tidaklah termasuk musik yang haram. Ya. Karena kata Nabi, kalau ada walimatul urus, ada pernikahan, ada pesta perkawinan, maka pukullah rebana. Untuk apa? Ya. Menyampaikan, mensiarkan kepada orang lain bahwa si fulan bin fulan dengan fulanah bin fulanah binti fulanah sudah menikah. Menikah. Iya. Memberitahu kepada orang lain, itu intinya. Iya. Mungkin demikian Bu Nurhayati, terima Iya. kasih. Mungkin sebelum Pak Andi menutup, Iya. saya ingin menyampaikan mungkin banyak mengecek, banyak salah. Iya Pak Ustaz. Oleh karena itu masih ada harapan sembuh kalau pedang melukai tubuh. Kemana ube akan kita cari kalaulah lidah hamba melukai hati. Subhanallah. Untuk itu hamba mohon maaf yang sekadang-kadangnya, mohon ridho, dan bana datangnya dari Allah, dan salah adalah kelemahan dan kekilafan hamba sebagai manusia biasa. Terima kasih, banyak maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah Bu Nurhayati tanggapan ataupun jawaban dari Pak Ustadz kita tentang pertanyaan Bu Nurhayati tadi. Mudah-mudahan bisa memberi pencerahan kepada Bu Nurhayati dan juga dusanak-dusanak kita yang sedang menyaksikan
Suara Minang TV, suaranya orang awak kita ko. Terima kasih Pak Ustaz. Alhamdulillah. Ya, subhanallah, barakallah. Ikut terakhir Pak Ustaz dari Masjid Raya Lima Suku. Lima Suku Solo era. Solo mungkin Pak Ustaz ya? Iya, Solo. Subhanallah. Iya. Masjid Rayanya kah? Ini jamaah ataupun pengurus mungkin Pak Ustaz ya? Iya. Ya, subhanallah. Udi Upeno sedang menonton ya terakhir. Ya, terima kasih. Ya. Jadi itulah Pak Ustaz, alhamdulillah kita nampaknya kita tutuplah cara kita lagi Pak Ustaz. Kerana lebih belum 60 minit Pak Ustaz ya. Okey, terima kasih Ustaz. Izin Pak Ustaz, nak kembalikan kepada pemirsa kita Pak Ustaz ya. Ya, siap. Pemirsa Suara Minang TV, tanpa terasa alhamdulillah lebih kurang 60 minit kita basuo di channel kesayangan kita ko Suara Minang TV, suaranya orang awak. Apapun yang telah disampaikan Pak Ustaz kita tadi, alhamdulillah beryakin dan percaya begitu terincinya ya, mudah dipahami. Mudah-mudahan pemirsa serta dosana ambo yang menyaksikan acara kita malam kini ko dapat mengaplikasikan atau menerapkan di tengah-tengah kehidupan kita bersama-sama. Terkhusus kepada anak kemankan kami, ibarat kata kok darah baru setampat pinang, umur baru setahun jaguang. Mari kita banyak belajar tentang agama Islam. Yakinlah dengan banyaknya belajar agama, mudah-mudahan seketik demi ketik setiap harinya bertambahlah hendaknya wawasan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya betul Pak Ustaz. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya. Pemirsa, ambo Andi Samudra Labai Sultan didampingi Bapak narasumber kita. Silakan Pak Ustaz. Ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ya. Penonton dan pemirsa. Ya. Ibarat kata berakhir sudah acara Syarak Mengato malam kini ko. Terima kasih atas perhatiannya. Kami berdua mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suaranya orang awak. Subhanallah. Oke. Terima kasih Pak Ustaz. Yang jelek mati.